Tua banget teman-teman jenis pembukaan catur ini. Pertandingannya sudah terlalu lama, 1913. Pembukaan Kole System berubah menjadi Kole Jokertor. Kalian belum pernah mengetahui ataupun belum pernah mungkin memahami bagaimana strategi dan langkah ini. Raul Capablanca memberikan pertunjukan yang sangat spektakuler untuk kita bisa dapat nikmati ataupun kita manfaatkan ilmunya. Untuk itu, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk channel ini. Selamat menyaksikan. Raul Capablanca memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Lawannya Jacob Berstein. Pion D5. Putih pengembangan kuda ke F3 dan hitam pengembangan kuda ke F6. Lihat teman-teman, setelah putih pion E3 di sini terjadi pembukaan Kole System. Bagaimana keseruannya? Langkah taktikal akan tercipta. Kita melihat kuda telah ditempatkan ke D7 dan putih penempatan gajah ke D3. Hitam pion E6 pengembangan gajah tentunya untuk persiapan rokade sayap raja. Setelah putih pion B3, persiapan gajah pion sento, dan di sini kita telah memasuki variasi Kole Jokertor. Hitam pengembangan gajah ke D6, persiapan rokade sayap raja, lalu putih penempatan gajah ke B2. Setelah hitam pion C5, putih kuda ke E5. Langkah selanjutnya teman-teman, menteri ditempatkan ke C7 menyerang kuda, lalu dilindungi oleh pion F4. Terlihat sangat rumit dengan kondisi seperti ini. Belum ada saling memakan pion ataupun perwira. Lihat teman-teman, putih melakukan rokade sayap raja dan hitam gajah ke B7. Putih naik kuda ke D2. Ada jebakan Batman teman-teman. Jangan kalian berpikir hitam bisa rokade sayap raja. Apabila ini terjadi, gosong rajanya teman-teman. Jelas, langkah taktikal akan diperlihatkan oleh putih. Kita berandai, putih akan menghanguskan kuda terlebih dahulu. Pukul kuda dengan kuda. Kondisi seperti ini dipukul dengan kuda kembali. Selanjutnya, jika permainan ingin dilanjutkan, pukul pion yang ada di C5 teman-teman. Dengan pion. Setelah dimakan kembali oleh gajah, saatnya teman-teman. Tempong saja pionnya dengan gajah, tempo skak, dan dimakan raja. Tempatkan menteri ke H5 skak. Raja mundur ke G8. Sikat lagi teman-teman pion yang ada di G7 dengan gajah. Hitam bisa memperlama kematiannya. Dia bisa memukul pion yang ada di E3 dengan gajah. Tempo skak. Tapi setelah raja bergeser ke H1, apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Ya, memukul gajahnya dengan raja. Selanjutnya skak. Kembali raja ke H7. Setelah itu giliran benteng F3 dan bertujuan ke H3. Skakmat tak akan terhindarkan teman-teman. Ini pelajaran penting walaupun sederhana tapi sangat bermanfaat. Makanya saya perlihatkan kepada teman-teman. Jacob Berstein mengetahui hal itu. Maka dia tidak melakukan rokade sayap raja. Penempatan kuda ke E4 bertujuan untuk pion nantinya naik ke F5. Tetapi langsung dipatahkan oleh Raul Capablanca mengeliminasi kuda. Pukul kuda dengan kuda. Inilah yang dilakukannya. Setelah pion pukul kuda kembali, gajah ditempatkan ke B5, mengancam kuda. Mudah saja dengan kondisi seperti ini, hitam masih aman. Dia langsung mengeliminasi kembali kuda dan dipukul kembali oleh pion. Ada pelajaran penting teman-teman. Setelah hitam rokade sayap raja, Raul Capablanca bermain posisional, mengharapkan unggul satu pion. Karena dalam pertandingan catur sebenarnya teman-teman, bagaimana caranya kita agar bisa menang? Simpelnya seperti itu. Setelah kalian melihat di papan terjadi kembali pertukaran perwira ataupun penyerangan perwira, pion pukul pion yang dilakukan oleh Raul Capablanca dan disambut oleh menteri. Benteng pukul menteri, lihat langkah taktikal
ataupun langkah pembelajaran yang sangat penting untuk teman-teman pelajari. Dengan kondisi seperti ini, pion tidak bisa pukul pion. Apabila itu terjadi, putih akan menempatkan bentengnya ke jalur 2, bagian dari hitam, ataupun ke D7, mengancam gajah. Bila dilanjutkan, gajah bisa menempatkan dirinya ke C6, benteng mengancam. Apabila di sini hitam mencoba mengamankan, menggerakkan benteng ke C8, benteng memukul pion, putih unggul 1 pion. Langkah posisional untuk kedepannya dimainkan oleh putih, putih pasti menang. Apabila yang menutup ataupun yang mengamankan benteng yang ada di F8, jelas giliran benteng memukul pion kembali, semakin parah keadaannya teman-teman. Pion G dan pion H akan hangus ataupun digerogoti oleh putih. Dengan kondisi seperti ini, masih juga kalian berpikir gajah tempatkan saja ke B5, ditutup saja dengan pion teman-teman. Setelah gajah mundur, benteng memukul pion, kembali putih unggul 1 pion. Jacob Bernstein melihat hal ini teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Bagaimana diciptakan peluang sederhana tetapi bisa dampak fatal ke depannya setelah benteng kembali memakan menteri, dia tidak memukul pion yang ada di C5, melainkan menempatkan benteng ke D8. Ini saya beritahu pembelajaran teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, janganlah duluan memakan benteng dengan kondisi file terbuka. Siapa yang duluan memakan, dia akan kehilangan hak untuk file tersebut. Kita beranggapan, coba kita pukul benteng dengan benteng, lalu dibalas dengan hitam. Benteng hitam akan menguasai jalur D. Ini sangat kesulitan bagi putih. Maka dari itu, dengan kondisi seperti ini, Raul Capablanca tidak memukul benteng tersebut. Yaps, langsung mengambil keuntungan. Memukul pion dengan pion, kita membalasnya, pion terancam, tapi langsung dinaikkan ke A4. Permainan terus berlanjut dengan kondisi seperti ini. Penempatan benteng ke D5 berharap bisa menumpuk, dan di sini Raul Capablanca menaikkan kembali benteng ke D4. Kondisi seperti ini tidak bisa menumpuk langsung teman-teman. Apabila itu terjadi, putih akan melakukan hal yang sama. Benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan gajah pukul benteng. Pion yang ada di B6 akan tumbang. Keunggulan putih sangat jelas. Pion A, pion B, pion C, pion bebas untuk berubah menjadi monster. Kita kembali ke partai aslinya. Jacob Bernstein dengan kondisi seperti ini meminta bantuan kepada raja agar merapat ke sayap menteri. Penempatan raja ke F8, balasan dari putih, pion C4 mengancam benteng, benteng kembali mundur ke D8. Saatnya Raul Capablanca mengeliminasi benteng. Setelah benteng pukul benteng, dia menciptakan langkah posisional. Gajah ke D4 mengancam pion. Hitam penempatan gajah ke C6, lalu pion pukul gajah mengancam benteng. Di sini benteng langsung ditempatkan ke D3. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam teman-teman. Putih langsung menjaganya. Benteng ke B1. Permainan terus berlanjut. Raja membantu ke sayap menteri. Pion dinaikkan satu langkah. Pion A. Lalu hitam di sini menggeser kembali bentengnya ke C3 dan gajah mengancam benteng. Benteng mundur ke C2. Berikutnya pion kembali lagi naik teman-teman dan raja kembali merapatkan dirinya kepada pion, tetapi pion B dinaikkan satu langkah kembali. Setelah benteng pukul pion, tidak diperdulikan teman-teman. Pion langsung dimajukan dan mengancam gajah. Di sini hitam ataupun Jacob Bernstein menyerah. Jelas teman-teman, pion bebas akan berubah menjadi monster atau bertukar satu perwira. Apabila dilanjut, raja mencoba mendekat. Majukan saja pion B, skap. Di sini, kemanapun langkah raja tidak bisa teman-teman. Tidak bisa mengantisipasi langkah pion yang sudah beriringan ke depan. Tempo skap, ambil pelajaran pentingnya. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Saya hanya perlu ucapan terima kasih dari kalian, subscribe dan nyalakan loncengnya. Untuk tidak ketinggalan setiap video-video update ataupun pembelajaran tentang catur yang saya akan upload. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.